Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Itu ajaran tentang pelgabah baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan, berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah dan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Tetapi kami menyembah kepada Yesus karena dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia. Di mana itu harus, karena kenapa? Tanpa darah itu tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut daripada kitab Ibrani. Jadi dengan Yesus menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya, maka adalah penumpahan darah untuk menghapus dosa manusia. Kalau nanti Bang Zuma memahami apa yang namanya hukum Taurat itu, ada yang namanya hukum seremonial, ada hukum spil, itu juga nanti ada hukum moral. Nah, mulai dari ayat yang ke-11-nya itu, di sana yang dibatalkan bukan hukum Taurat secara umum yang sebagaimana yang diterima, yang dipercayai oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi di situ di konteksnya itu sudah jelas sekali Bang Zuma. Yang dibatalkan itu adalah sunat hukum Taurat, sunat. Itu adalah seremonial. Kenapa itu dibatalkan lagi? Karena hukum sunat itu hanya untuk orang Israel, di mana orang Israel harus disunat supaya mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah di mana Yesus Kristus itu telah menebus dosa manusia, maka bukan lagi sunat, Bang Zuma. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada yang namanya orang Yunani, tetapi kita di dalam Kristus itu satu. Itu Bang Zuma intinya. Kemudian Bang Zuma, di ayat itu jelas sekali dikatakan, karena orang-orang Kristen dipanggil sebagai umat pilihan, bukan lagi mereka harus disunat, tetapi mereka harus dibaptis untuk memproklamasikan diri sebagai milik daripada Yesus Kristus itu. Jadi itulah iman kami. Jadi itu tidak bisa dinyatakan sebagai argumentasi untuk membantah iman kekristenan terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan, karena sudah ada di dalam semuanya. Ada porsinya, di mana ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul, di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Semua sudah tertera Bang Zuma. Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi yang berbeda. Fenomena penyerangan terhadap iman kekristenan saat ini sedang terjadi. Mereka adalah oknum-oknum yang dengan berbagai cara berusaha menjatuhkan, bahkan seringkali cara yang dipakai adalah fitnahan, ujaran-ujaran kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Mereka memenggal-menggal ayat dan menjadikannya senjata. Bahkan yang tidak masuk akal adalah sebagian literatur yang dipakai adalah kitab-kitab palsu, seperti diantaranya ada Injil Barnabas.
Kurangnya pengetahuan, tetapi karena didorong oleh motivasi-motivasi yang tidak benar, membuat mereka berani bertindak menentang kebenaran. Pertanyaan saya adalah, apakah terang kebenaran itu dapat disingkirkan dengan fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan semacam itu? Jawabannya tidak. Apakah terang kebenaran akan pudar dengan perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum? Jawabannya tidak. Terang kebenaran tidak mungkin dapat disembunyikan. Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Teman-teman TBJ, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha menentang, menyerang, menfitnah Yesus, tetapi lihat, mereka tidak dapat menghadapi terang itu, yaitu Yesus sendiri. Bahkan kuasa Allah dan kemuliaannya dinyatakan lewat kematian, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan kenaikannya di surga. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.